Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita berjumpa kembali di kesempatan kali ini pada tema atau persiapan kita dalam menyambut kurikulum merdeka. Adapun tema yang akan kita bahas adalah asesmen diagnostik. Mari kita belajar bersama. Yakinlah jika kita belajar bersama maka kita akan bisa. Jenis-jenis asesmen diagnostik itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Asesmen itu sendiri apa sih? Asesmen diagnostik secara umum adalah untuk mendiagnosis kemampuan dasar peserta didik dan mengetahui kondisi awal dari peserta didik. Yang pertama kita mulai dari asesmen diagnostik non-kognitif. Yang pertama kita bahas adalah asesmen diagnostik non-kognitif. Adapun tahapan-tahapan yang harus kita lakukan sebelum kita memulainya adalah yang pertama persiapan, kedua pelaksanaan, yang kemudian yang terakhir adalah tindak lanjut kita dari diagnostik non-kognitif itu sendiri. Tujuan dari asesmen non-kognitif itu sendiri adalah agar kita dapat mengetahui psikologis dan sosial emosi peserta didik, dapat mengetahui aktivitas belajar mereka di rumah, dan memahami kondisi keluarga serta pergaulan peserta didik, juga memahami gaya belajar, karakter, dan minat peserta didik itu sendiri. Contoh kegiatan persiapan kita dalam melakukan asesmen, yang pertama adalah alat bantu gambar yang mewakili emosi. Seperti pada pertanyaan panduan kita, misalnya apa yang sedang kamu rasakan saat ini, kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah. Maka setiap peserta didik akan mengemukakan jawaban yang berbeda satu dengan lainnya. Yang berikutnya kita buat daftar pertanyaan aktivitas dengan pertanyaan yang dikunci. Seperti contoh pertanyaannya adalah apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah, kemudian apa saja hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika kamu belajar di rumah. Kemudian tanyakan apa harapan mereka. Setelah itu kita akan melaksanakan asesmen non-kognitif itu sendiri dengan cara memotivasi atau mengekspresikan perasaan mereka selama belajar di rumah dan minta mereka menjelaskan aktivitasnya. Dengan cara apa? Bisa dengan cara mereka bercerita secara langsung kepada kita, bisa juga dengan cara mereka menuliskannya, kan bisa juga bisa juga dengan cara mereka menggambarkannya. Lalu kita tindak lanjuti hasil yang kita dapat dengan mengidentifikasinya melalui ekspresi dan menentukan tindak lanjut serta mengomunikasikannya. Dan yang terakhir, ulangi pelaksanaan asesmen itu sendiri. Sekarang asesmen diagnostik kognitif. Tujuan dari asesmen kognitif ini adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dalam topik sebuah mata pelajaran. Maka bisa dikatakan bahwa pelaksanaan asesmen ini akan dilaksanakan secara berkala atau berulang. Bisa dilakukan di awal pembelajaran, bisa di akhir pembelajaran, ataupun bisa di waktu lainnya. Yang perlu kita titik fokuskan, asesmen ini hanya untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa, bukan mengejar target kurikulum. Saya terangkan sekali lagi, tujuannya untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran yang akan kita berikan dengan kemampuan siswa yang kita miliki, bukan mengejar target kurikulum. Tahapan asesmen diagnostik kognitif yaitu pertama persiapan, kemudian pelaksanaan, dan yang ketiga diagnosis dan tindak lanjut, sama seperti asesmen diagnostik non-kognitif tadi. Persiapan dan pelaksanaannya adalah kita buat jadwal pelaksanaan asesmen itu sendiri, kapan akan kita laksanakan, kemudian kita identifikasi materi yang kita akan asesmen, susun pertanyaan sederhana. Misalnya 2 pertanyaan sesuai kelasnya, 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawahnya, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawahnya.
Kalau kita mengajar di kelas 7, maka ada 2 pertanyaan di kelas 7, ada 6 pertanyaan di kelas 6, dan 2 pertanyaan di kelas 5. Sekarang bagaimana dengan tindak lanjutnya? Kita olah hasil asesmen yang kita dapat. Buat penilaian berdasarkan kategori yang kita inginkan. Kemudian hitung rata-rata kelasnya. Lalu bagi siswa menjadi 3 kelompok, apa saja dengan siswa rata-rata di kelasnya, kemudian siswa dengan nilai rata di bawah rata-rata tadi, dan siswa dengan nilai di atas rata-rata tadi. Ingat, tujuannya bukan mencari siswa yang pintar ataupun tidak pintar. Tujuannya adalah mengetahui kemampuan dasar siswa sehingga kita bisa mencapai tujuan pembelajaran sesuai dengan kemampuan yang mereka miliki. Lakukan penilaian pembelajaran, dan yang terakhir ulangi proses diagnostik. Hasil diagnostik bagi pendidik bisa menyesuaikan aktivitas yang akan kita berlakukan pada peserta didik yang kita hadapi, kemudian kita bisa mengetahui kemampuan dasarnya. Nah teman-teman, kali ini hanya asesmen diagnostik yang bisa saya sampaikan. Kita akan bertemu kembali pada materi berikutnya pada menyambut kurikulum merdeka. Bersama kita bisa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.